application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ada yang menarik kemarin ya. Apa itu? Kita tahu kan MK akhirnya memutuskan bahwa partai politik yang boleh mengusung atau gabungan partai politik lah gitu ya, yang boleh mengusung sebut saja cagup dan cawagup tidak lagi harus 20% suara di DPRD. Cukup dengan 7,5% saja, sehingga PDIP sendirian saja bisa mengusung cagup dan cawagup. Nah, kemarin sudah saya bahas dengan peraturan, bukan peraturan ya, keputusan yang sudah diambil oleh MK ini, dan seperti yang sudah dikatakan oleh Ahok sebelumnya bahwa PDIP tidak mungkin mengusung Anies karena PDIP punya kader gitu ya kira-kira. Padahal sebelum-sebelumnya PDIP lah yang bilang bahwa Anies itu dijegal. Kalau Anies dijegal, kenapa nggak dari awal ya PDIP mendukung PKS? Sehingga Anies menjadi cagup. Saya mengutarakan ini, ada yang menduga bahwa saya ngepro gitu ya sama Anies. Anda kalau yang sudah lama nonton channel saya, Anda tahu saya bukan pendukung Anies. Loh, tapi kan saya boleh dong membahas atau keprihatinan saya kepada Pak Anies. Boleh lah. Ya, sekali lagi saya bukan pendukung Pak Anies loh ya, tapi boleh dong saya mengutarakan simpati saya kepada seorang Anies Baswedan yang ketika itu PDIP bilang ada usaha-usaha menjegal Anies. Nah, kalau supaya Anies jangan dijegal, ya lu dukung dong. Tapi tidak kunjung didukung itu Anies. Nah, sekarang begitu mendapatkan karpet merah oleh MK, wah, Anies juga sepertinya tidak akan dicagupkan oleh PDIP. Oke? Pak Ganjar kemarin di salah satu talk show dengan sebuah televisi nasional juga mengatakan hal yang sama dengan Pak Ahok, bahwa PDIP banyak kader kok, dia bisa mencalonkan kadernya sendiri. Jadi kasihan ya Pak Anies ya. Kalau dulu istilahnya PDIP dia dijegal gitu ya, seakan-akan PDIP kasihan sama Anies. Sekarang begitu PDIP mendapatkan karpet merah karena keputusan MK, Anies pun tidak dilirik. Oke? Wah, jatuh nih, tapi biarin aja deh ya. Marah dia tuh ternyata tuh. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat seorang Anies Baswedan, ya sekali lagi ya, walaupun saya bukan pendukung Pak Anies, ya prihatin juga ya. Orang yang dulu atau partai yang dulu seakan-akan tanda kutip membela Anies, wah Anies mau dijegal, tapi tak kunjung mencagupkan Anies. Nah, menariknya lagi, kemarin langsung DPR, khususnya dari badan legislatifnya, merevisi undang-undang pilkada. Iya, sebelumnya diputus oleh MK itu. Wah, ini dia suatu keseruan baru. Begini Bapak Ibu, ketika MK memutuskan bahwa Gibran boleh maju, gitu ada syarat umur gitu ya. Kalau Anda masih ingat, syaratnya umur sekian. Tapi kan keputusan MK bilang boleh kalau sebelumnya pernah menjadi atau sedang menjabat kepala daerah, maka Gibran boleh. Nah, keputusan MK waktu itu
disebut oleh PDIP sebagai keputusan yang inkonstitusional. Jadi kalau keputusan itu menguntungkan pihak lawannya, dalam hal ini Gibran, kan lawannya PDIP waktu itu, dianggap keputusan MK itu inkonstitusional. Waduh, apalagi ada pamannya gitu katanya ya. Nah, tapi begitu keputusan MK menguntungkan PDIP, sehingga sekarang PDIP bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur sendirian tanpa harus koalisi, dibilang inilah keputusan yang konstitusional. Nah, inilah sekali lagi persepsi ya. Keputusan itu disebut inkonstitusional kalau merugikan dia. Tapi keputusan itu disebut konstitusional kalau menguntungkan dia atau partainya. Menarik ya. Nah, sekarang kita lihat. Salah satu keputusan MK itu juga menyangkut batas usia seseorang itu boleh atau tidak mencalonkan diri menjadi cagup atau cawagup. Diputuskan bahwa usianya harus 30 pada saat penetapan. Nah, ini harus saya elaborasi lebih komplit ya, karena kemarin ada yang bilang, itu Pak pada saat pendaftaran. Loh, gini loh, pendaftaran sekitar tanggal 27 Agustus ditutup ya. 27-29 lah kalau saya tidak salah. Tapi penetapannya itu sekitar 20 September. Beda ya, pendaftaran sama penetapan itu beda. Orang boleh daftar, tapi nanti KPU memeriksa berkas-berkas, kalau sah baru ditetapkan. Ini loh calon yang sah. Jadi beda ya. Pendaftaran itu paling lama 27-29, kalau saya tidak salah Agustus. Ditetapkan sah atau tidak di 20-an September. Nah, MK memutuskan bahwa seseorang baru boleh mencalonkan diri sebagai cagup atau cawagup ketika saat penetapan itu usianya minimum 30 untuk cagup ya. Untuk calon bupati atau calon wali kota itu 25 cukup. Nah, Kaisang kebetulan lahir di tanggal 25 Desember 1994. Artinya jika berkas-berkasnya sah, dia mencalonkan diri sebagai cagup mana gitu atau cawagup mana, ketika ditetapkan pada tanggal 20-an September, usianya masih 30 kurang sedikit. Ya dong, September, Oktober, November, Desember, masih kurang 3 bulan. Jadi, dengan kata lain, keputusan MK itu membuat Kaisang tidak bisa maju, jadi gitu ya. Nah, keputusan MK ini yang menguntungkan PDIP, karena kan PDIP senang dong kalau Kaisang tidak bisa mengajukan diri, mencalonkan diri. Disebut keputusan yang konstitusional. Nah, ini dia. Ya. Makanya kemarin video saya bilang Kaisang gagal maju pilkada. Waduh. Nah, itulah disebut keputusan konstitusional oleh pihak PDIP dan kawan-kawan. Nah, kemarin tiba-tiba balik DPR, Badan Legislatif DPR, gerak cepat merevisi Undang-Undang Pilkada. Nah, pertanyaannya, boleh nggak DPR melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, padahal sebelumnya MK sudah memutuskan beberapa gugatan yang hasilnya tadi saya sebutkan. Kalau Anda melihat hukum tata negara, itu boleh. Tapi kan yang narasi yang diciptakan termasuk oleh media massa, ini DPR melakukan suatu perlawanan. Ya terserah juga ya, kan namanya usaha. Dan usaha balik DPR, kalau Anda periksa struktur atau konstruksi hukum di Indonesia, itu diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, kenapa PDIP dulu tidak melakukan itu? Ya, mungkin dia kalah suara di DPR. Maka dia tidak bisa melakukan, sebut saja merevisi undang-undang Pilpres misalnya. Bisa padahal ketika MK waktu itu memutuskan keputusan yang menguntungkan Gibran, DPR bisa melakukan hak inisiatifnya atau hak apalah namanya ya, untuk melakukan revisi undang-undang Pilpres. Tapi dia sudah berhitung kali ya, bakal kalah suara. Ya. Nah, kali ini karena
Koalisi Indonesia Maju sudah menjadi koalisi yang gemuk, ya. Hal itu dipergunakan. Menariknya lagi, padahal dengan keputusan MK, ya, kan PKS kan juara itu untuk kursi di DPRD Jakarta. Bisa saja dia keluar dari koalisi Indonesia Maju, kembali lagi mengusung Anies dan Sohibul Iman sendirian. Boleh. Tapi PKS ternyata komit dengan keputusannya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, sehingga dia tidak keluar dan kembali lagi mencalonkan Anies dan Sohibul Iman. Nah, PDIP sekarang was-was, karena jika balik ini berhasil merevisi undang-undang pilkada, ya, yang mana mengembalikan lagi syarat untuk mengajukan cagup dan cawagup tetap di 20% jumlah kursi, maka PDIP terancam tidak bisa mencalonkan cagup atau cawagup. Jadi dengan kata lain, kalau dia dulu kemarin-kemarin lah maksudnya ya, mau mengajukan lagi Ahok, mungkin berpasangan dengan siapa gitu ya, terancam gagal kalau balik ini bisa menggolkan revisi undang-undang pilkada. Wah, ini serius bagi PDIP. Serius. Dan kalau itu berhasil, Anies akan senyum-senyum. Nah, rasain lu kira-kira gitu ya. Gua nggak bisa jadi cagup, lu juga nggak bisa jadi cagup. Jadi Anies sekarang kalau saya lihat, mungkin ya, saya kan mengandai-andai, dia mungkin lagi senyum-senyum juga. Ya, rasain lu, siapa suruh ninggalin gua. Sekarang juga lu nggak bisa mencalonkan cagup dan cawagup. Mungkin loh. Jadi, nggak heran ya kalau saya menduga, boleh dong, Pak Anies lagi senyum-senyum. Ada temennya gua, bukan gua aja yang nggak bisa jadi cagup, kira-kira begitu. Dan Kaisang pun sekarang bisa tersenyum. Karena kalau keputusan MK bilang untuk dicalonkan sebagai cagup atau cawagup harus berusia 30 pada saat penetapan, sekarang kalau revisi ini berhasil, maka Kaisang boleh maju lagi. Kenapa? Karena revisi undang-undang pilkada di balik DPR ini akan mengatur bahwa orang itu boleh mencalonkan diri sebagai cagup atau cawagup jika dia berusia 30 pada saat pelantikan. Nah, begini loh. Kaisang pada tanggal 25 Desember 2024 ini akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30. Padahal pelantikan cagup atau cawagup yang menang nanti Januari 2025. Artinya dia sudah berusia 30 tahun lebih 2 bulan lah sebut saja. Artinya dia boleh mencalonkan diri jika revisi undang-undang pilkada digolkan oleh balik DPR. Nah, menariknya, di dalam balik DPR itu justru ada partai-partai yang dulu berkoalisi dengan PDIP. Seperti siapa? P3. Nah, PDIP kan sendirian sekarang. PDIP kan sendirian. Coba lihat partai-partai besar, mulai dari Gerindra, Golkar, apalagi Nasdem, PKB, PAN, Partai Demokrat, tambah lagi tadi ya PKS yang sudah masuk. Semua masuk. Perindo ada di situ. Tinggal PDIP sendiri. Jadi kalau di dalam balik DPR itu ketika membahas revisi undang-undang pilkada, ada voting kayak apa kayak, dipastikan PDIP kalah. Jadi kalau PDIP kalah nanti di rapat-rapat balik DPR dalam merevisi undang-undang pilkada, maka hampir bisa dipastikan PDIP akan gagal ikut Pilgub Jakarta. Ya, kalau itu dikembalikan lagi ke 20%, PDIP kan nggak punya 20% kursi di DPRD. Oke? Jadi, sekali lagi ya, inilah politik. Menarik. Tak ada musuh yang abadi, tak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Ya? Itu saja deh dari saya.
Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.